Hai semua, selamat datang kembali di kanal Daud Fernando. Kali ini kita bakal membahas tentang salah satu mata kuliah, yaitu sistem operasi. Langsung aja kita mulai ya. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Daud Fernando. Saya mahasiswa dengan nomor induk 1904470 di program studi Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Pendidikan Indonesia. Di video ini kita bakal ngebahas yang namanya keamanan sistem komputer dan salah satu teori di mata kuliah sistem operasi. Nah, seperti yang kita tahu, kalau pengen ngomongin yang namanya keamanan komputer, itu pasti sangkut pautnya dengan kejahatan siber. Nah, pas banget gitu akhir-akhir ini, salah satu pegawai di BSSN, Sigit Kurniawan, itu mengatakan kenaikan tajam jumlah serangan siber di Indonesia dipengaruhi karena perubahan pola hidup masyarakat selama pandemi. Nah, kalau ngelihat di artikelnya Kompas, itu penyerangan siber bisa meningkat sebesar 4 kali lipat dari biasanya. Hal ini yang ngebuat keamanan komputer itu patut untuk kita pelajari agar kita tahu gitu, oh ternyata ini yang namanya penyerangan siber dan lebih jelasnya dalam peta pembelajaran ini. Kali ini kita bakal memecahkan penyerangan siber itu gimana caranya, lalu kita juga harus nge-define apa sih sebenarnya penyerangan-penyerangan siber dan gimana jenis-jenisnya gitu ya, agar kita tahu gitu, oh ternyata siber tuh kayak gini ya, penyerangan siber tuh kayak gini. Dan setelah itu kita menggabungkan keduanya dengan cara mengamankan komputer kita terhadap serangan siber. Nah, dari yang pertama kita bakal memecahkan nih penyerangan siber itu menggunakan salah satu teknik, yaitu keamanan komputer. Kalau kita mendefinisikan keamanan komputer sendiri, melansir dari Binus University, itu artinya melindungi informasi yang disimpan dalam suatu sistem. Nah, sejalan sama pendapatnya William Stallings gitu di bukunya yang berjudul Operating System yang 7 Edition. Artinya keamanan komputer itu mengenkripsi sistem informasi pada 3 aspek utama, yakni integritas, kerahasiaan, serta sumber daya sistem informasinya. Nah, 3 aspek inilah yang bakal kita jadikan acuan gitu ya, untuk dibahas lebih lanjut gitu, tentang keamanan komputer itu sendiri. Nah, dari ketiga itu ditentukanlah yang namanya objektivitas keamanan komputer, yaitu CIA Triad. CIA Triad itu adalah salah satu landasan buat kita mengamankan komputer kita agar data serta pelayanannya itu terjamin gitu ya. Dan CIA itu adalah singkatan dari confidentiality, lalu ada integrity, dan ada availability. Tujuannya sama, tiga-tiganya adalah sama untuk menjamin adanya data dan pelayanan yang performanya itu optimal gitu ya. Dan itu adalah salah satu kebutuhan CIA Triad ini untuk keamanan komputer kita. Nah, kita bakal bahas satu-satu mulai dari confidentiality, yaitu penjagaan batasan akses serta pembukaan informasi agar terjadi perlindungan privasi. Di confidentiality ini intinya kita akan menjaga komputer kita itu ada batasan-batasannya gitu. Dan setiap batasan-batasan itulah yang menjadi perlindungan privasi setiap pengguna dalam sistem informasinya, dan mengutamakan 2 aspek utama, yaitu ada data confidentiality, lalu ada privacy. Untuk data confidentiality itu artinya tidak adanya informasi pribadi yang bisa terakses oleh pihak tidak berwenang. Nah, di C ini atau confidentiality ini, dia pengen gitu meyakinkan bahwa pengguna ini informasi pribadinya gak boleh diakses selain dirinya dan juga orang-orang yang diberikan otorisasi untuk mengaksesnya. Hal itulah yang ngebuat si confidentiality ini atau data confidentiality ini harus diutamakan pada keamanan komputer. Nah, yang selanjutnya itu ada privacy. Privacy sendiri artinya efektivitas kepada pengguna terhadap datanya yang dapat diakses oleh siapa aja. Di sini jadi yang namanya privacy itu kayak kita ngasih
hak akses kita itu ke siapa aja gitu. Dan si privacy ini sendiri ya nggak boleh diakses sama siapapun gitu. Misalnya kalau kita sebagai pengguna di salah satu sistem, terus kita menentukan salah satu file nih, misalnya file A, ini file A ke dalam sistem, dan ternyata si file A ini nggak boleh diakses sama si B atau pengguna-pengguna lainnya gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan si privacy itu gitu. Jadi nggak boleh nih diakses sama yang pengguna lain, karena itu sifatnya kan apa ya, individual, barangkali itu adalah hal-hal yang memang dirahasiakan, jadinya nggak boleh diakses oleh siapapun gitu, agar si sistemnya tetap bisa memenuhi yang namanya keamanan komputer gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada integrity, yaitu mengoptimalkan data terhadap aspek keutuhannya ketika terjadi modifikasi atau perusakan sehingga keasliannya tetap ada. Nah, ini mengutamakan dua aspek juga, ada data integrity dan juga ada sistem integrity. Di data integrity ini artinya data yang bisa diubah sesuai dengan otorisasi pada data. Jadi ketika suatu data dikasih nih, atau suatu data dibentuk oleh seorang pengguna, dia kan juga ngasih hak akses untuk pengguna lainnya bisa baca atau bisa mengeditnya. Nah, untuk yang mengeditnya itu ya sesuai juga yang dikasih sama si pembuatnya. Jangan sampai orang yang ternyata cuma dikasih hak akses untuk membaca, dia bisa merubah gitu. Itu artinya keamanan komputer tersebut nggak memenuhi yang aspek integrity ini gitu. Nah, selanjutnya sistem integrity, keseluruhan sistem dipastikan bebas dari manipulasi dan fungsinya ketika mengalami gangguan. Jadi kan yang namanya keamanan atau sistem komputer itu nggak terlepas dari yang namanya human error atau anomali-anomali lainnya. Nah, di sini sistem harus tetap mempertahankan performanya gitu ya, agar data-data yang ada di dalam sistemnya itu tidak mengalami gangguan gitu. Jadi tetap utuh lah si datanya teh. Ibaratnya kayak contoh di produk Google kali ya. Produk Google kan banyak kayak Google Docs lah ya kita ambilnya. Nah, misalnya dalam Google Docs itu kan ada yang namanya data integrity gitu. Siapa aja yang bisa merubah data Google Docs kita. Terus ketika misalnya membuat suatu data nih dalam Google Docs-nya. Nah, terus komputer kita tiba-tiba mati. Ternyata si Google Docs-nya auto save. Nah, itu artinya Google Docs sudah memenuhi sistem integrity. Yang selanjutnya availability, artinya memberikan aksesibilitas kapanpun ketika pengguna membutuhkan datanya. Di sini jadi misalnya kita membuat suatu data nih dan kita mengaksesnya ketika di rumah, maksudnya membuatnya itu ketika di rumah dan pengen mengaksesnya ketika di luar rumah gitu buat presentasi. Nah, itu keamanan komputer atau suatu sistem komputer juga harus memenuhinya gitu. Jadi kapanpun itu, dimanapun itu, dan meskipun dalam keadaan genting, si data dari pengguna yang bersifat rahasia itu bisa diakses. Dan kalau enggak, bisa menimbulkan beberapa kegagalan gitu ya. Jadi ada dua kegagalan dari ketersediaan ini, aspek availability ini. Yang pertama ada terganggunya akses sistem informasi. Nah, jangan sampai si sistem komputer yang kita bangun itu bisa ada gangguan gitu yang menyebabkan data yang kita atau data yang dimiliki oleh pengguna nggak bisa diakses. Lalu kegagalan yang kedua, ada sistem informasi tidak mengizinkan penggunaan data karena sebuah serangan. Nah, ini juga gitu. Jadi suatu pengembang atau dalam sistem komputer itu menyiapkan beberapa plan gitu ya, kondisional ketika ada penyerangan gitu, datanya tetap bisa diakses gitu. Sedangkan si penyerang itu sendiri diusahakan dalam sistem ini untuk segera dihilangkan gitu, agar dia nggak bisa mengakses data-data pribadi. Dan CIA Triad ini tetap menjadi pedoman kita untuk mengamankan komputer yang ada. Nah, dari penjelasan tadi kita udah beberapa paham kali ya, udah lumayan paham tentang yang namanya penyintasan atau penyentasan dari serangan-serangan siber. Nah, kita sekarang melaju untuk memahami lebih dalam juga
gimana sih penyerangan siber itu dan definisi lengkapnya terkait penyerangan siber itu sendiri. Yang pertama, dari sebuah sistem komputer ada 4 titik penyerangan. Gitu. Ibaratnya ini adalah sistem komputer dan titik penyerangannya itu ada dimulai dari pengaksesan data yang harus terkontrol gitu. Kan sistem komputer itu pasti terdiri dari banyak banget data dan data-data itu haruslah bisa diamankan oleh si sistem komputer itu sendiri. Nah, yang selanjutnya pasti data-data itu kan bisa diakses ataupun dimodifikasi oleh beberapa pengguna. Pengguna sendiri bisa masuk ke dalam sistem komputernya melalui penjagaan gitu. Nah, di penjagaan inilah ada proteksi kembali gitu. Ada yang namanya access to the computer facility must be controlled, user authentication. Ini yang namanya autentikasi pengguna. Jadi ketika pengguna meminta suatu permintaan dari sistem komputer harus memastikan dulu nih apakah ada si pengguna ini dalam database kita gitu. Kalau ternyata dia memasukkan autentikasi yang salah, berarti ya si guard dari sistem komputer ini ya dia menolak gitu permintaan tersebut dan nggak memprosesnya. Yang ketiga, kan yang namanya sistem komputer itu sama aja gitu ya kayak manusia. Dia bisa saling berinteraksi dengan sistem komputer lainnya melalui jaringan internet. Nah, si jaringan internet inilah yang mengharuskan adanya pengamanan gitu. Suatu data yang dikirim dari sistem komputer lain ke sistem komputer lainnya. Misalnya dari ini nih, sistem komputer yang A ke sistem komputer yang B, dia saling berinteraksi, berkomunikasi gitu. Si komunikasi ini haruslah dijaga sama sistem komputernya. Misalnya, ketika si A mengirimkan data ke si B, berarti proses pengiriman data itu sendiri harus diproteksi dulu. Apakah benar data yang dikirimkan itu tidak melanggar privasi seorang pengguna gitu? Apakah benar data itu emang aman untuk dikirimkan? Nah, itu ada juga yang namanya firewall. Di akhir-akhir bakal kita bahas secara terperinci. Atau juga kebalikannya gitu ya. Dari si B mengirimkan datanya ke si A. Nah, itu bakal diperiksa dulu. Aman nggak sih data yang dikirimkan sama si B ke si A ini gitu. Kalau nggak aman ya udah, ini koneksinya terputus gitu. Nah, yang keempat titik penyerangannya ada sensitive files must be secure. Jadi file-file yang terlihat sensitif atau terlihat sangat pribadi, misalnya kayak yang autentikasi ini kan ya, misalnya autentikasi itu kan bisa berupa password dan username. Nah, kedua hal itu adalah hal-hal yang sensitif. Dan hal-hal yang sensitif itu dibuat keamanannya lebih mendalam gitu, agar tidak bisa diakses dengan mudah oleh beberapa pengguna lainnya. Dan nggak dipergunakan hal-hal yang aneh terhadap file-file sensitif tersebut gitu. Kan bahaya juga misalnya sistem komputer yang kita bangun nih ternyata buat pemerintahan dan salah satu penggunanya adalah misalnya ketua bironya lah gitu ya. Ketua bironya diketahui nih sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab username dan passwordnya, itu kan bahaya ya. Di dalam sistem komputer mungkin data-data si kabiro itu adalah data yang pribadi banget gitu dan bisa meruntuhkan suatu negara kalau data tersebut terakses oleh pihak yang emang enggak seharusnya gitu. Makanya empat titik penyerangan inilah yang harus kita waspadai. Nah, selain 4 titik penyerangan itu, ternyata di CIA Triad ini juga ada ancaman-ancamannya gitu. Untuk yang confidentiality sendiri atau kerahasiaan itu bisa dibongkar datanya gitu ya ancamannya, atau bisa juga pengaksesan data sensitif. Nah, itu termasuk ke yang confidentiality. Lalu untuk yang integrity-nya atau kesatuannya yaitu kerusakan data atau penipuan data asli. Nah, penipuan data asli ini misalnya kayak kita memanipulasi data yang udah ada dengan data yang baru kita
ya pokoknya kita memodifikasi data yang udah ada. Dan itu mungkin bakal berdampak buruk gitu, karena si pembuat datanya itu sendiri nggak sadar, oh ternyata data yang udah aku buat tuh udah dirubah nih, udah dimodif gitu. Nah, yang selanjutnya ada ketersediaan. Kalau di ketersediaan ini ancamannya berupa penolakan layanan gitu. Nanti bakal ada yang namanya DOS ya, denial of attack. Di situ bakal ada pembanjiran gitu ya. Pengguna-pengguna masuk ke dalam suatu sistem informasi atau suatu sistem komputer, sehingga layanan-layanan yang ada dalam sistem komputer tersebut ditolak gitu karena kepenuhan pengunjung. Nah, penyerangan-penyerangan yang tadi udah dijelasin itu bisa terjadi salah satunya karena ada yang namanya penyusup. Nah, penyusup ini bisa dibagi dua. Ada yang namanya passive intruders dan ada yang namanya active intruders. Untuk passive intruders ini dia cuma bisa ngebaca data yang nggak boleh diakses oleh dirinya. Kalau yang aktif ini dia lebih parah, dia membaca datanya dan juga memodifikasi atau mengubah datanya gitu. Padahal dia nggak punya akses atas data tersebut. Nah, biasanya penyusup-penyusup ini berasal dari orang dalam, adalah orang-orang yang bukan teknis atau non-teknis, dan tujuan mereka melakukan itu untuk menghasilkan uang atau membantu militer. Nah, selain itu, penyerangan sendiri terhadap keamanan komputer bisa juga karena hal lainnya gitu ya. Kehilangan data itu bisa terjadi karena bencana alam dan perang gitu ya. Kalau kayak gitu kan emang nggak bisa dipungkiri ya. Pasti kalau suatu sistem udah rusak karena bencana alam ya udah gitu, datanya pun pasti hilang. Lalu yang kedua ada kegagalan hardware dan juga software. Ini mungkin kayak ada konflik di antara hardware dan software yang menimbulkan dampak negatif terhadap beberapa data. Dan selain itu ada human error. Kalau human error ya manusiawi lah ya kalau emang salah sekali-sekali. Dan itu pun bisa menyebabkan kehilangan data dalam sistem komputer. Nah, selain itu juga ada ancaman atau penyerangan terhadap sistem komputer dari malicious software atau malware. Nah, malware ini merupakan seperangkat-perangkat lunak yang dikembangkan untuk merusak sumber daya performa komputer. Biasanya disembunyikan nih agar nggak bisa terlihat dengan mudahnya dan bisa menyebar juga dengan mudahnya gitu, menginfeksi titik-titik lain di dalam sistem komputer. Nah, malware ini sendiri ada 5 jenis. Yang pertama ada backdoor atau trapdoor. Di sini dia pintu belakang untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Ibaratnya, misalnya nih, kita ada sistem login dan username-nya adalah apapun username yang kamu masukkan dan password-nya ternyata bila mengandung 5 kata ini, X-nya 5 kali, dia bisa langsung masuk ke sistem gitu. Nah, ini mungkin bisa aja menjadi suatu bahaya karena bisa menimbulkan beberapa infeksi terhadap sistem komputer gitu, yang namakannya pintu belakang tadi atau backdoor atau trapdoor. Nah, yang kedua ada yang namanya Trojan horse. Kalau Trojan horse itu serigala berbulu domba lah ya ibaratnya. Terdapat ancaman bila dijalankan. Pernah lah ya kalau ngelihat serigala berbulu domba gitu. Jadi mereka luarnya tuh baik tapi dalamnya ternyata busuk. Nah, sama kayak malware yang satu ini. Kalau malware yang satu ini, biasanya kita mendownload atau mengunduh suatu perangkat lunak yang bukan dari aslinya atau bajakan. Nah, itu biasanya ada beberapa virus yang tersematkan di perangkat lunak tersebut atau beberapa malware-nya gitu. Dan bila dijalankan mungkin si perangkat lunak yang baru kita download tadi, yang bajakan ini, bisa men-trigger sistem komputernya kita gitu. Jadi sistem komputernya kita bisa aja rusak karena kita mendownload aplikasi yang bukan dari aslinya. Dan emang sengaja gitu, di dalam si aplikasi ini ada banyak banget virus, ada banyak banget pemicu untuk melakukan kesalahan atau mengobrak-abrik performa komputer gitu dan hal-hal lainnya. Lalu yang ketiga ada virus nih yang tadi kita bahas. Virus ini adalah penginfeksian suatu perangkat lunak dengan cara memodifikasinya.
Nah, jadi suatu perangkat lunak gitu, suatu sistem komputer gitu diinfeksi sama yang namanya virus. Lalu si virus ini yang akan memodifikasi gitu. Nah, yang akan memodifikasi si sistem komputernya gitu ya pada suatu perangkat lunak. Nah, dan virus ini sendiri gampang gitu ya, tetap gampang banget tersebar infeksinya. Dan selanjutnya ada rootkit. Rootkit adalah malware yang terdapat pada fitur penghilangan jejak terhadap aktivitas di dalam suatu sistem informasi. Jadi rootkit ini suatu malware yang dia ngebuat history kali ya, historinya itu langsung dihilangkan gitu. Ibaratnya kayak di Google Chrome lah ya, ada fitur yang ngebuat kita bisa mengakses Google Chrome itu tanpa adanya jejak yang bisa kita lihat atau pengguna lain lihat. Nah, di rootkit ini itu bahaya gitu kalau ada hal tersebut terjadi. Kalau di Google Chrome sih aman-aman aja gitu ya, karena emang kita sendiri yang pengen gitu. Itu adalah suatu pilihan. Tapi kalau di rootkit sendiri dia sifatnya tuh kayak kita nggak sadar dan ternyata itu terjadi. Nah, ketika terjadi itu adalah munculnya yang namanya malware-malware ini gitu dalam perangkat lunaknya. Lalu yang terakhir ada login spoofing. Login spoofing ini merupakan pengumpulan data rahasia dengan membuat duplikat dari sistem informasi. Nah, ini tuh ibaratnya kita kemarin lah ya, kan katanya data BPJS bocor. Dan akhir-akhir ini aku pun menerima beberapa SMS menang hadiah lah ya. Dan kalau kita lihat nih domain dari suatu situsnya itu hampir sama gitu dengan aslinya. Misalnya Tokopedia. Tokopedia kan tokopedia.com ya. Nah, kalau di SMS itu dia ngetiknya tokopedia.net. Nah, kan kalau orang yang nggak terlalu ngeh tuh kan dia kayak mikir gitu, apakah benar gitu? Mungkin ada beberapa orang yang ngeklik si tautan tersebut gitu. Ternyata di tokopedia.net dia tampilannya sama banget, antar mukanya sama banget. Terus sehingga pengguna itu bisa masuk ke tokopedia.net ini gitu. Dia pakai fitur loginnya. Nah, ketika diklik login, data tersebut nggak ke database-nya Tokopedia yang asli, tapi ke database-nya yang tokopedia.net yang penipu ini. Nah, ini yang bahaya gitu. Jadi ngumpulin data-data yang bukan sebenarnya harus dia miliki. Mungkin dia bakal login ke situs resminya, diobrak-abliknya akun itu, kan jadi bahaya gitu. Nah, makanya dari kedua hal tadi, ada yang namanya penyerangan siber dan juga pengamanan komputer, kita gabungin keduanya dengan pengamanan penyerangan siber. Yang pertama, ada yang namanya autentikasi. Nah, autentikasi ini sebuah proses untuk membuktikan keabsahan data pada sistem informasi dan berprinsip kepada sesuatu yang dimiliki serta diketahui oleh penggunanya. Jadi ya kayak autentikasi ini ngebuat pengguna bisa masuk ke dalam sistem informasi atau ke sistem komputer sesuai dengan apa yang diketahui oleh dirinya sendiri. Nah, dibagi jadi 3. Ada yang melalui password gitu ya autentikasinya, atau ada yang melalui objek fisik, atau juga objek fisik ini bisa contohnya kayak sinar laser gitu ya, kayak absen online kali ya dari mata gitu. Nah, ataupun juga smart card. Nah, tapi ada juga yang terakhir ini biometric fingerlet. Jadi ditandai dengan sidik jari pengguna yang terdiri dari spring serta pressure plate. Biasanya ini yang lebih bagus untuk digunakan autentikasinya karena dia dibuatnya nggak harus mikir kayak password dan nggak harus beli produknya kayak objek fisik. Yang selanjutnya ada domain protection matrix gitu. Untuk mengamankan komputer kita dari penyerangan siber, ada yang namanya pengotorisasian sebuah file dalam sistem operasi, alias hak akses dalam sebuah file. Nah, kalau kita ngelihat feature 9 strip 3 ini, dia kan ada domain 1, domain 2, domain 3. Ibaratnya domain adalah seorang pengguna gitu. Seorang pengguna 1 di file 1 dan file 2 dia bisa ngebaca dan juga menulis gitu ya, mengubah, mengedit. Sedangkan pengguna 2 dia di file 1 bisa membaca dan juga
mengedit gitu ya. R adalah singkatan dari read, W adalah write. Write itu bisa mengubah ya, menambah atau hal-hal lainnya juga. Dan X adalah execute. Jadi mengeksekusi si file tersebut. Nah, ini adalah domainnya, tree protection domains gitu ya, kayak diagram Venn, dan ini berupa matriksnya gitu ya, agar lebih terlihat gitu, oh ternyata domain 1 tuh di file 1 cuma bisa nge-read ya, dan di file 2 dia bisa nge-read dan write, dan begitu seterusnya. Nah, untuk memudahkan pengembang sistem komputer, ini bisa menggunakan Access Control List atau ACL. Nah, ini adalah basis data terkait hubungan antar pengguna mana yang dapat mengakses file mana alias sebuah list domain hak akses pengguna. Jadi kita ngelihat nih ya, si A, B, C adalah suatu owner di user space-nya gitu. Nah, untuk kernel space-nya, kita memetakan file-filenya sesuai dengan pengguna mana yang dapat mengaksesnya gitu. Kayak file 1 nih, ACL-nya atau Access Control List-nya adalah read-write, dan B hanya read gitu, dan seterusnya ya. Nah, kita juga bakal ngebahas tentang antivirus nih untuk mengantisipasi adanya penyerangan siber gitu. Antivirus sendiri adalah sebuah perangkat lunak atau software komputer yang berfungsi sebagai pelindung komputer dari serangan virus. Nah, antivirus sendiri dibagi jadi dua, ada signature dan heuristic. Di sini ya, antivirus itu akan memeriksa file mana yang berpotensi sebagai malware bila false positif dan juga bila false negatif. Nah, dari sinilah akan ditentukan gitu, oh ternyata ada file yang memiliki peringatan infeksi gitu. Oh ternyata ada juga yang membersihkan filenya. Oh ternyata ada yang mengkarantinanya dan juga ada yang menghapus gitu. Kalau kita ngelihat gitu, si sebuah file ini dia malware atau enggak ya gitu. Kalau dia positif, ya kita bakal menghapusnya. Tapi kalau dia negatif, ya kita bakal mungkin akan mengkarantinanya gitu ya, karena dia masuk ke dalam file yang berpotensi sebagai malware. Nah, ini yang tadi kita bakal bahas lebih lanjut adalah firewall. Firewall ini sebuah desain untuk memaksa semua paket memasuki atau meninggalkan firewall untuk ke jaringan lokal, di mana mereka dapat diperiksa oleh mekanisme input-output. Yang pertama nih, sistemnya administrator akan set acceptable software behavior policy and upload them to a server. Policy can also be uploaded to desktop. Jadi administrator ini seperti biasa dia bakal mengunggah suatu file ke dalam servernya gitu ya, sesuai dengan ketentuan yang ada. Ataupun juga bisa ke desktopnya. Nah, yang kedua, malicious software ini malicious software manage to make it through the firewall. Nah, yang langkah keduanya adalah malicious software manage to make it through the firewall. Jadi, ketika ada suatu file yang terlintas gitu ya dari server, dia bakal memanajerial hal itu dan melewatinya ke dalam firewall gitu, dan untuk diperiksa. Yang ketiga, dia behavior blocking software at server like suspicious code. The blocker sandboxes the suspicious software to prevent it from proceeding. Jadi dia bakal memblokade software-software yang mencurigakan gitu ya ke dalam sandbox ini gitu, yang namanya blocker sandboxes. Nah, untuk tidak memproses atau mencegah pemrosesan dari perangkat lunak itu gitu. Jadi di firewall ini semua bakal dilindungi gitu sebelum dia bisa keluar dan juga bisa masuk. Nah, yang terakhir, dia bakal memberi peringatan ke administrator gitu. Oh, ternyata ada salah satu file yang bahaya nih di sandbox. Nah, ini bakal menunggu keputusan dari administrator. Dia yang bakal menentukan apakah itu emang file yang berbahaya atau ini cuma salah kaprah aja gitu. Dia si firewall ini cuma terjadi kesalahan gitu. Itu terlalu berlebihan dan ternyata bukan file yang terlalu berbahaya juga buat si administrator itu. Dan itu semua bakal balik lagi ke keputusannya administrator, bisa diproses atau bisa dihapus.
Nah, itu dia. Jadi bisa kita simpulin keamanan sistem komputer memang perlu ditegakkan dan juga jangan lupakan CIA triad. Terima kasih dan mohon maaf bila terdapat kesalahan.